Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Bangunan Teknik Sipil 2022-2023. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aziz Saputro dari angkatan 2021. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang elektrikal bangunan. Elektrikal bangunan. Listrik pada suatu bangunan adalah pemasok energi untuk penerangan, pendinginan, pemasangan, dan pengoperasian peralatan-peralatan listrik. Sistem ini harus dipasang sesuai dengan peraturan instalasi listrik yang berlaku, sehingga memenuhi standar keamanan dan keselamatan bagi penggunanya, serta efisien. Bahan dan alat dalam elektrikal. Yang pertama itu ada kabel. A. Kabel NIA. Kepanjangan dari NIA. N itu adalah kabel inti tembaga, Y adalah isolasi PVC, A adalah kabel tunggal. Jenis kabel NIA biasanya digunakan untuk instalasi kelistrikan di dalam rumah. Ukurannya yang cukup kecil, hanya sekitar 1,5 mm persegi hingga 2,5 mm persegi. Dapat digunakan untuk instalasi lampu dan juga instalasi stop kontak. Bentuknya sendiri memiliki inti tunggal dan dilapisi oleh isolasi PVC. B. Kabel NIM. Kepanjangan kabel NIM yaitu N itu adalah kabel tembaga, Y adalah isolasi PVC, M adalah inti kabel lebih dari satu. Jenis kabel NIM biasa digunakan untuk instalasi kelistrikan di dalam rumah. Ukurannya yang cukup kecil, hanya sekitar 1,5 mm persegi hingga 2,5 mm persegi, dapat digunakan untuk instalasi lampu dan juga instalasi stop kontak. Bagian inti kabel ini terdiri 1 hingga 4 bagian dan dilapisi dengan lapisan isolasi PVC. Yang kedua itu ada pipa. Tujuan pemasangan pipa pada instalasi listrik. Yang pertama, untuk memberikan perlindungan pada penghantar terhadap gangguan mekanis yang mungkin terjadi pada penghantar. Yang kedua, sebagai tempat untuk meletakkan atau menyalurkan kabel penghantar di dalamnya. Yang ketiga, untuk mempermudah pembongkaran dan pemasangan kembali penghantar-penghantar pada waktu perbaikan atau pergantian penghantar yang rusak. Yang keempat, pada instalasi listrik direncanakan sedemikian rupa dengan permukaan bagian dalamnya harus licin, agar dalam penarikan kawat penghantar di bagian pipa tersebut tidak mengakibatkan isolasi kawat tersebut tidak rusak. Yang ketiga, kotak sambung. Pada saat penyambungan kabel pada titik percabangan harus menggunakan kotak sambung. Menurut ketentuan peraturan instalasi yang diizinkan, tidak boleh dalam pipa terdapat sambungan karena dikhawatirkan kawat putus dalam pipa. Macam-macam kotak sambung. Yang pertama, itu ada kotak sambung cabang 2, digunakan untuk menyambung lurus. Yang kedua, kotak sambung cabang 3 atau TIDOS, digunakan untuk percabangan-percabangan, misalnya terdapat pemakaian saklar atau stop kontak. Yang ketiga, kotak sambung cabang 4 atau cross dose. Pemakaiannya sama dengan TIDOS, hanya percabangannya bukan 3, tapi 4. Yang keempat, itu ada MCB. MCB merupakan singkatan Miniature Circuit Breaker. Fungsi MCB pada instalasi penerangan adalah sebagai sistem proteksi atau pengaman dalam instalasi listrik. MCB memiliki fungsi utama, yaitu yang pertama, sebagai pemutus arus listrik yang mengarah ke beban. Yang kedua, sebagai proteksi bahan lebih apabila MCB mendeteksi adanya arus listrik yang melebihi batas. Yang ketiga, sebagai proteksi hubungan singkat apabila terjadi konsleting atau hubungan singkat arus listrik. 5. Bargainser atau meteran listrik. Bargainser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal, sekaligus juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan rumah tinggal tersebut dalam satuan kWh. 6. Stop kontak.
Stop kontak merupakan material instalasi listrik yang berfungsi sebagai muara penghubung antara arus listrik dengan peralatan listrik. Berdasarkan tempat pemasangannya, stop kontak dibedakan menjadi dua, yaitu stop kontak inbow dan stop kontak outbow. Yang pertama, stop kontak inbow merupakan stop kontak yang dipasang pada tembok atau biasa disebut stop kontak tanam. Yang kedua, stop kontak outbow yang dipasang di luar tembok atau hanya diletakkan di permukaan tembok pada saat berfungsi sebagai stop kontak portable atau biasa disebut dengan terminal. Yang ketujuh, ada saklar. Saklar adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memutuskan dan menghubungkan aliran listrik. Jadi, saklar pada dasarnya adalah suatu alat yang dapat digunakan atau berfungsi untuk menghubungkan atau memutus aliran listrik, baik itu pada jaringan arus listrik kuat maupun pada jaringan arus listrik lemah. Yang kedelapan, itu ada steker. Steker adalah pencolok yang dipasangkan pada ujung kabel listrik yang ditusukkan pada lubang aliran listrik untuk menyalakan alat elektronik. Steker digunakan sebagai saluran untuk sumber daya listrik. Steker ditancapkan pada lubang stop kontak sehingga peralatan listrik tersebut dapat digunakan. Yang kesembilan, ada fitting. Fitting adalah suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasang atau menempatkan bola lampu yang digunakan sebagai penerangan untuk menyalakan dan memadamkan lampu. Fitting biasanya dihubungkan dengan saklar lampu. Tahapan pemasangan instalasi elektrikal. Yang pertama, perencanaan jalur instalasi listrik. Sebelum mendesain instalasi listrik, kamu harus membuat desain jalur instalasi listrik di rumah atau gedung terlebih dahulu. Ruangan-ruangan mana saja yang ingin dialirkan listrik. Yang kedua, memasang pipa-pipa untuk kabel listrik. Setelah didesain, kita bisa memulai membobok tembok-tembok untuk dimasukkan pipa-pipa di dalam, termasuk tedus dan saklar. Ukurlah ketinggian bobok sesuai dengan kebutuhannya, tapi usahakan minimal 125 cm dari lantai demi menghindari jangkauan anak-anak kecil. Yang ketiga, memasang kabel utama. Pemasangan jalur utama ini diukur dari kotak MCB, lalu dihubungkan sampai dengan stop kontak yang paling terakhir. Kabel utama ini dipasang di atap-atap atau di atas plafon agar tidak terlihat. Kemudian, nantinya kabel akan disambungkan ke dalam pipa listrik di tembok-tembok yang telah dibobok. Yang keempat, menyambung kabel utama ke saklar dan stop kontak. Setelah kabel jalur utama tersalurkan, kemudian kabel dari jalur utama tersebut diteruskan ke tembok-tembok yang telah dibobok untuk saklar, stop kontak, dan lampu. Sambungkan semua kabel sesuai dengan peruntukannya. Yang kelima, memasang komponen listrik. Setelah kabel terjulur di tembok yang telah dibobok, tinggal dipasangkan komponen-komponen yang diperlukan, seperti stop kontak, saklar, kop untuk lampu. Tapi pastikan semuanya sambungan kabel dan pipa telah tertutup dengan isolasi agar aman saat listrik dialirkan. Yang terakhir, instalasi listrik bisa diuji coba dengan mengaktifkan MCB. Setelah semua terpasang dengan rapi, tinggal mengaktifkan MCB. Setelah saklar MCB berada di posisi menyala, silakan nyalakan saklar dan lampu untuk mengetes apakah listrik berhasil dialirkan atau tidak. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penulisan atau tutur kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.